Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Veronica Heriuli SPD. Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di MTSN 2 Kota Sawah Lunto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 283048001271. Saya akan melakukan uji kinerja di MTSN 2 Kota Sawah Lunto. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua disiapkan. Baik. Tasbih wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa Allah. Anak ibu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, anak ibu harus menjaga kesehatannya karena cuaca sekarang tidak menentu ya. Jadi penyakit mudah sekali menghinggapi tubuh kita. Jadi anak ibu harus jaga kesehatan, konsumsi air putih yang banyak, kemudian makan tepat waktu. Nah, anak-anak ibu bagaimana? Apakah siap untuk belajar? Siap ya? Masih semangat? Walaupun sudah sore, masih? Tahu berapa orang yang masih semangat nih? Nah, untuk membangkitkan lagi motivasi dan semangat kita, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, kita ice breaking. Silakan anak ibu berdiri. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap semua? Siap. Semangat. Dan Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang unsur dan senyawa. Ya, sudah belajar unsur dan senyawa. Nah, kita ingat lagi hidrogen ya. Kamu tahu hidrogen semuanya kan? Tahu ya. Hidrogen itu termasuk unsur atau senyawa? Siapa yang tahu angkat tangannya? Udah unsur. Hidrogen kalau direaksikan atau bereaksi dengan oksigen disebut apa? Coba. Senyawa. Bagus. Air kalau kita campur dengan pasir atau kita campur dengan gula disebut apa? Coba Moza. Campuran. Nah, Ibu, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang campuran dan larutan asam basa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan dasar Ananda tentang campuran, kita akan melakukan pretest dengan aplikasi Google Form. Silahkan dikeluarkan HP-nya.
Silakan dimulai. Waktunya Ibu berikan 3 menit saja. Silakan. Sudah ya? Waktunya sudah habis. 3 menit. Ya. Oke, simpan lagi HP-nya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan diskusi, studi literatur dan percobaan, peserta didik dapat 1. Menganalisis konsep campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Yang kedua, menganalisis larutan asam basa dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil percobaan campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Dan yang keempat, menyajikan hasil percobaan larutan asam basa menggunakan indikator buatan dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka kita akan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan model problem based learning. Dengan model problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan percobaan, dan dengan pendekatan saintifik dan PPACK. Nah, selain itu nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Ada 3 jenis penilaiannya. Ada penilaian sikap, ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan yaitu dengan pretest dan post-test. Kemudian ada penilaian keterampilan, ya. Yang dinilai pada penilaian keterampilan adalah penggunaan alat, melakukan percobaan dan menyajikan hasil karya. Jadi, bagaimana kamu menggunakan alat nanti, kamu melakukan percobaan, itu semuanya akan dinilai. Coba perhatikan video berikut ini. Pernahkah kalian atau kerabat kalian mengalami sakit mah? Kamu pernah nggak sakit mah? Nah, apa yang terasa ketika kita kena sakit mah? Perih ya, perih apa lagi? Mual, rasanya mau muntah, ya, nyeri di ulu hati, ya kan? Nah, apa obat yang kamu minum supaya sakit mahnya hilang? Obatnya Apir, Milata, ya. Ada lagi obat yang lain. Minum obat mah ya, obat mah banyak mereknya. Nah, sekarang aku mau tanya, mengapa obat mah, misalnya Milata, itu ada Proma, kemudian juga ada Anfa, itu bisa mengobati sakit mah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena kandungan yang tercampur dalam obatnya. Bagus, Renan. Nah, sekarang tanya lagi Bu nih. Sakit
sakit emah itu apa sih? Apa itu sakit emah sebenarnya? Yang tahu kan tangannya. Kalian tahu sakit emah itu apa, Nadir? Karin? Peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung. Iya, bagus. Jadi sakit emah itu peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung. Kalau kelebihan asam lambung di lambung kita, berarti lambung kita bersifat apa? Asam. Nah, ya kan? Nah, diobati dengan obat MA. Supaya apa? Supaya apa lambungnya? Supaya lambungnya netral. Berarti ada larutan yang terkandung dalam obat MA yang dapat menetralkan asam. Ada yang tahu? Apa? Larutan basah. Ya. Yang lain betul tidak larutan basah? Kira-kira betul tidak kalau di obat MA itu ada larutan basah? Masih ragu? Berarti menurut pendapat Raza, di dalam obat MA terkandung larutan yang bersifat basah. Nah, untuk menjawab atau membuktikan apakah hipotesa dari Raza tadi benar, kita akan melakukan percobaan. Untuk itu, anak ibu diminta duduk berkelompok. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Nah, ibu silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang ada di slide kita di depan. Sudah di kelompok masing-masing ya. Nah, kita pakai KPD-nya. Masing-masing kelompok dapat 2 LKPD, tapi yang diisi sebagai laporan hanya 1. Perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang, silakan ambil bahan dan alatnya ke depan. Baik-baik, kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Sudah dipahami LKPD-nya? Sudah ya? Nah, kalau sudah silakan dilakukan percobaan. Dijawab pertanyaannya dengan hati-hati, diskusikan terlebih dahulu, dan dibaca bahan ajarnya. Jawab itunya dulu ya. Ya, depannya jawab dulu. Jawaban kamu itu benar atau tidak? Nah, ini buat ya. Obatnya dengan ini. Itu udah 5 mili. Ini 5 mili. Itu yang berapa? Baca baik-baik.
tentang yang obat ini tadi. Iya di sini. Ini kan prosedurnya. Ini prosedur. Simpulkan pertanyaan yang ini, pertanyaan yang nomor 3, nomor 4, simpulkan di sini tidak. Bila dengan kasih dikerjakan tidak, ya. Nah, apa simpulannya lagi? Kenapa dia bisa dibedakan? Apa namanya, ya? Ingat ya, kamu tuh dinilai, ya. Setiap yang kamu kerjakan itu dinilai. Hati-hati. Tempat. Ini apa namanya? Lihat prosedurnya. Ikuti prosedur. Ya, balik lagi. Cuka. Udah, lakmusnya tadi udah kan? Belum. Ini pakai lakmus tadi. Silakan. Yang lain lakukan. Berubah atau tidak? Tidak. Nah, lanjut lagi yang biru. Lamus birunya mana? Nggak ada. Berapa buah tuh? 2. Coba celup lagi. Nanti langsung dimasukkan ke tabel ya, supaya nggak lupa. Nah, masukkan ke itunya, ke tabelnya perubahannya. Oke. Nah, jangan didekat ke iya. Udah dibuat di situ. Jadi apa dia? Asam cuka. Lanjut lagi percobaannya. Ini pakai yang ini aja, taruh di situ. Ini AC aja mas. Udah. Yang lain ada yang apa? Nggak ngerti? Paham ya? Ada 10 mili lagi. Siapa lagi yang mau coba? Kalau ini namanya apa?
Obat mah Adflat. Obat mah juga. Nah, makanya dicek di situ, basah atau asam. Kan kita lakukan pengujian. merah boy. Biru jadi biru, tetap biru. Iya, tetap itu. Merah. Sabar dulu, dia emang agak lama prosesnya. Nah, lepaskan aja. Taruh di apa? Di sini. Ya, taruh situ. Nanti lama dia berubah tuh, agak lama prosesnya. Ini karena enggak bersih tadi tempat kamu. Karena ada bekas cuka kan, enggak dibersihkan dulu. Ya. Biru ya. Yang lain ada masalah? Ada masalah? Biru jadi biru. Coba lihat yang biru. Iya, biru. Coba untuk menjawabnya, baca itunya. Gimana ciri-ciri basah, gimana ciri-ciri apanya tidak baik. Simpulannya ya. 10 menit lagi ya. Ada yang kebingungan. Jangan lama-lama. Berarti merah, kakak sini. Berarti merah. Dekat. Basah sebut. Ini apa namanya bahasa malu bahasanya tadi? Tadi apa ya? Jadi membiru ya? Ya. Ya, silakan disalin ke apanya, ke KBD-nya. Nah, yang biru lagi. Oke. Nah, kalau dia ada. Tetap ya, tetap tuh. Jangan ya. Udah, cepat-cepat udah langsung lagi Bu ini nanti kamu tinggal kan. Ini lagi. Lanjut lagi bikin kesimpulannya. Perhatikan pertanyaannya. Tanya. Larutan manakah yang bersifat asam? Apa ada? Sudah selesai semuanya ya. Nah, kita presentasi lagi. Kelompok siapa yang terlebih dahulu mau maju ke depan? Angkat tangannya. Tenang. Ayo, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Kelompok 1 Zifra Akin Prisilia, M. Afan Al-Fatan, Syafira Enda, Dania Hairunisa Fikriza. Orientasi. Setelah mengamati gambar di atas, pernahkah kalian atau kerabat kalian mengalami sakit mah? Pernah. Untuk meledakannya, biasanya penderita mengkonsumsi beberapa jenis obat mah yang banyak dijual
dilakukan untuk meredakan nyeri pada ulu hati dan rasa pedih serta mual pada perut. Rumusan masalah. Tuliskan rumusan masalah atau pertanyaan yang berhubungan dengan uraian di atas, yaitu zat yang terkandung dalam obat mah. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang muncul, berikan hipotesis atau jawaban sementara kamu pada kolom berikut, yaitu zat yang terkandung dalam obat mah adalah larutan basa. Data pengamatan. Gelas X tidak dapat dibedakan karena campurannya telah dicampur dan tidak diketahui campuran apa saja yang sudah tercampur di dalamnya. Gelas Y bisa dibedakan karena terdapat endapan pada dasar gelas. Analisis data. Apakah gelas X dan Y berisi campuran yang sama? Tidak. X adalah campuran homogen dan Y adalah campuran heterogen. Kesimpulan, campuran yang terdapat pada gelas X tidak dapat dibedakan karena X adalah campuran homogen. Begitu juga dengan campuran Y. Data pengamatan. Nama zat, asam, perubahan warna lakmus, merah menjadi merah, biru menjadi merah. Yang kedua, basa, merah menjadi biru, biru menjadi biru. Analisis data. Asam larutan air dan asam cuka atau kami berikan nama larutan Z, rasanya asam, dapat merubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Maaf, sedikit kami ada salah. Asam larutan air dan asam cuka, rasanya asam, dapat merubah lakmus merah ke merah, biru ke biru, biru ke merah. Basa, larutan air dengan obat mah, rasanya pahit, mengubah lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Kesimpulan dari pengamatan yang sudah kami lakukan adalah dalam obat mah terdapat larutan basa yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Oleh karena itu, saat kita sakit mah, kita bisa mengkonsumsi obat mah untuk mengobati sakit mah. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, adakah teman-teman yang ingin menambahkan saran atau kritikan? Silakan, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau berkritik, kalau ada yang salah dari teman atau ada yang mau ditambahkan, dirasa masih kurang dari kelompok lain, ayo berikan pertanyaan. Ya, Razak. Menjadi kelompok dua apa sifat larutan basa? Sifat dari larutan basa adalah rasanya pahit, mengubah lakmus merah menjadi biru, dan mengubah lakmus biru menjadi biru. Sekian, apakah ada yang kurang puas atau? Baik, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah. Mengapa obat mah dapat meredakan sakit mah atau sakit lambung? Berdasarkan rumusan masalah yang muncul, berikan hipotesis atau jawaban sementara kamu kepada kolom berikut. Jawaban kami adalah obat mah bisa meredakan mah karena ada zat basa yang terkandung dalam obat mah. Dari pengamatan yang dilakukan tadi, di sini kita disuruh untuk memasukkan 10 gram gula ke dalam 60 ml air agar hingga merata, lalu beri label X dan masuk. Perintah kedua, masukkan 10 gram pasir ke dalam 60 ml air agar secara optimal dan beri label garis Y. Hasilnya gelas X menurut kami berisi campuran homogen karena pada gelas X yang berisi campuran gula dan air mereka larut dan zat-zat di dalamnya tidak bisa dibedakan lagi. Sementara pada gelas Y berisi campuran heterogen, yaitu campuran pasir dan air yang zat-zat di dalamnya masih dapat dibedakan. Jadi kesimpulannya, gelas X adalah gelas yang berisi campuran homogen atau campuran yang tidak dapat dibedakan. Sementara gelas Y berisi campuran heterogen, yaitu campuran yang zat-zatnya tidak dapat dibedakan lagi, yang dapat dibedakan.
Ciri-ciri asam adalah rasanya asam, menimbulkan korosi, merubah lakmus biru menjadi merah, mempunyai pH lebih kecil dari 7, dan larutan basa cirinya terasa pahit, licin di kulit, merubah lakmus merah menjadi biru, memiliki pH lebih dari 7. Jadi menurut kami larutan obat mah itu memang bersifat basa, sehingga dia dapat bereaksi dengan asam, dia akan membuat asam tersebut menjadi netral. Daripada itu, obat mah bisa mengobati penyakit mah yang dikarenakan banyaknya kadar asam di lambung. Adakah saran atau pertanyaan yang akan diberi teman-teman sekalian? Ada pertanyaan? Ada? Sudah cukup? Ya, terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan untuk Lena. Luruskan sedikit ya. Jadi kesimpulan Lena tadi sudah betul bahwa ternyata setelah dilakukan percobaan, ternyata obat mah itu mengandung larutan yang bersifat basa. Kenapa dia bisa mengobati obat sakit mah? Ya, karena larutan asam jika bereaksi dia dengan larutan yang bersifat basa, dia akan menjadi netral. Makanya sakit mah kita bisa sembuh. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Apa kesimpulan pelajaran kita? Ayo apa? Oza? Kita bisa membedakan antara homogen dan heterogen. Campuran homogen dan heterogen. Ya, sebutkan campuran homogen itu apa? Campuran heterogen itu apa? Siapa yang tahu? Yo, siapa? Ya, Rena. Campuran homogen adalah campuran yang dimana zat-zat di dalam campuran tersebut tidak bisa dibedakan lagi. Dan campuran heterogen adalah campuran yang dimana zat-zat dalam campuran tersebut masih bisa dibedakan. Ya, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Apa kesimpulannya? Campuran sudah. Apa lagi? Ayo, kelompok 4. Apa lagi? Apa kesimpulannya? Kita bisa mengetahui mengapa obat mah bisa menyembuhkan penyakit mah. Ya, apa lagi? Ya, Kita mengetahui larutan asam dan basa. mengetahui larutan asam dan basa. Bagus. Nah, coba sebutkan larutan asam dan basa itu apa? Dari Farah. Larutan basa contohnya air sabun, air sampo, dan obat mah. Ya, lagi yang lain? Contoh ada klorida dan asam asetat. Contoh larutan asam adalah asam klorida dan asam. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah nih. Ini perhatikan ke depan. Lihat. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Kemudian, larutan yang bersifat asam memiliki ciri-ciri yang pertama rasanya asam, ya rasanya asam. Kemudian yang kedua mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Sedangkan larutan yang bersifat basa ciri-cirinya rasanya pahit, mengubah lakmus merah menjadi biru dan terasa licin di kulit. Kita kan sudah belajar nih, sudah berdiskusi, melakukan percobaan, ya kan? Sudah melakukan tanya jawab. Apa yang anak ibu rasakan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Merasa bagaimana? Senang? Apa alasannya? Coba angkat tangannya. Apa alasannya?
angkat tangannya? Anira, kenapa? Karena kita dapat mengetahui pelajaran baru yang Ya, dapat mengetahui ilmu baru yang tidak kita ketahui. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ya, eksperimen. dapat bereksperimen. Bagus. Nah, untuk kedepannya, ya, lihat nih ya, untuk kedepannya sebaiknya kita lakukan apa lagi untuk pembelajaran berikutnya? Apa yang kita lakukan? Kamu maunya, menurut kamu kedepannya kita lakukan apa lagi? Percobaan lagi? Ya. Nah, kenapa suka melakukan percobaan? Nah, bisa berdiskusi dengan kelompok. Coba. karena bisa berdiskusi dengan kelompok. Ya, karena bisa berdiskusi bersama kelompok untuk mendapatkan hasil dari pembelajarannya. Dan nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi anak ibu tolong dibaca bahan dan materinya di rumah ya, dipersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan post-test dulu untuk mengetahui sudah sampai di mana pemahaman anak ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, ada peningkatannya tidak dari pretest tadi? Silakan duduk seperti semula. Dan silakan dikeluarkan HP-nya. Linknya sudah ibu bagikan. Silakan dimulai, waktunya 3 menit. Sudah selesai? Sudah? Nah, yang dari kiri? Dan disimpan lagi Androidnya, HP-nya. Nah, tuh udah keluar hasilnya. Sudah ada peningkatan dari pretest yang tadi. Berarti pembelajaran kita sudah dapat kita katakan berhasil. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video praktek pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.